Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang hal yang membuat saya sehat, hal yang membuat saya sembuh, hal yang membuat saya membaik gitu teman-teman ya. Selain 3P-nya, hal inilah yang membuat saya sembuh gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa sih penopang kesembuhan untuk saya itu, nah makanya bagi yang penasaran teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti mengetahui, dan ketika mengerti dan mengetahui kalian juga bisa mengikutinya. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk saya pribadi waktu dulu itu saat sembuh total dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika setelah menjaga 3P-nya tiap hari, konsisten menjaga 3P-nya tiap hari gitu teman-teman ya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Hal yang lain juga tetap saya lakukan gitu teman-teman, kayak macam penunjangnya. Kayak macam apa sih penunjangnya? Minumnya minimal 8 gelas dalam sehari gitu teman-teman, jangan sampai kurang gitu teman-teman ya. Dan untuk penjelasan kenapa harus minum 8 gelas dalam sehari sudah ada di video-video yang terdahulu teman-teman, tengok saja gitu teman-teman biar kalian itu paham gitu ya. Nah kemudian hal yang lainnya itu penunjang untuk atau penopang untuk cepat membaik dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu seperti apa? Seperti ini nih yang sekarang dilakukan sama saya teman-teman ya, jalan-jalan gitu teman-teman ya. Dan ketika jalan-jalan itu ya sangat menyenangkan teman-teman ya. Kemudian pemikiran tentang penyakit itu tidak ada sama sekali gitu teman-teman ya, karena jujur ya, sepengalaman saya waktu terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, sensasi hadirnya itu karena kitanya selalu teringat dengan penyakit, selalu teringat dengan sensasi, selalu meratapi nasib gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika terus jalan-jalan seperti ini itu ya, alhamdulillah ya, yang namanya ingatan tentang penyakit, ingatan tentang sensasi itu tidak ada sama sekali teman-teman. Yang ada itu ya menikmati pemandangan gitu teman-teman ya, menikmati udara-udara segar, kemudian bisa melihat anak-anak asik yang bermain di sawah gitu teman-teman. Jadi teralihkan ya, pemikiran-pemikiran negatif itu teralihkan oleh pandangan-pandangan kita teman-teman ya. Contoh kecil nih, saya share videonya teman-teman ya, nih lihat ini pemandangannya nih. Nah gitu teman-teman ya. Cuman kalau terlalu kesana itu noise ya, jadi ada ada silauan matahari teman-teman ya. Nah ini gitu teman-teman ya. Jadi ketika jalan-jalan seperti ini itu ya, hati saya itu tambah senang, tambah riang, tambah gembira teman-teman ya. Kemudian ketika hati senang, kemudian ketika pikiran senang gitu teman-teman ya, jujur ya, kita itu lebih menikmati ya, lebih menikmati, kemudian minimal ada senyuman gitu teman-teman ya. Kemudian untuk hal yang lainnya juga,
ketika saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu ketika jalan-jalan itu minimal bisa membantu penglihatan kita teman-teman ya. Karena ketika kita sering memandang ke alam luas seperti ini itu ya kita itu mudah fokus, tandanya nih kening sudah mulai fokus ya. Jadi halis itu kadang suka ke bawah ya. Berbeda ketika orang yang masih mengalami ketakutan, kecemasan, itu halisnya suka ke atas ya. Nah, selalu ke atas gini ya. Tetapi kalau misalnya kita sering memandang ke arah jauh itu ya mata kita itu mulai fokus, ada agak-agak memicing gitu teman-teman ya. Nah ketika agak-agak memicing ke sana itu ya nanti bisa menghilangkan kelayangan sedikit-sedikit gitu teman-teman ya. Memang teman-teman ya jujur ya, di awal-awal ketika melakukan kesenangan seperti ini, jalan-jalan olahraga seperti ini itu ya sensasi tidak nyaman itu selalu saja hadir. Kemudian rasa cemas itu selalu hadir gitu teman-teman, was-was, gelisah dan sebagainya teman-teman, selalu hadir. Yang dirindukan itu ketika hadir itu ya pengen cepat-cepat pulang gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kita selalu menuruti seperti itu mau sampai kapan teman-teman ya, kita itu selalu nanti terlalu dijajah oleh pemikiran-pemikiran negatif atau perasaan-perasaan tidak nyaman. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian lawan, kalian hajar, ini tidak akan apa-apa karena memang tidak akan apa-apa ya. Biasakan seperti itu teman-teman ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, nanti kalian akan terbiasa dengan sendirinya. Jadi ketika jalan itu mulai di situ ya, mulai selalu memperhatikan lingkungan, kemudian sedikit-sedikit mulai bisa menikmati apa yang ada di hadapan kita teman-teman ya. Entah itu pemandangannya, entah itu asik dengan suasananya gitu teman-teman ya. Mulai di situ teman-teman, dan ketika asik di situ ya mulai bisa menikmati apa yang ada di hadapan teman-teman ya. Yang namanya sensasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu terlupakan teman-teman. Dan ketika terlupakan di situ ya, kita itu merasa nyaman, ada rasa bahagia teman-teman. Dan bayangkan saja ketika kalian itu rasa bahagianya itu dirasakan setiap hari ya, dirasakan setiap hari, dirasakan setiap waktu gitu teman-teman ya. Tanpa disadari kita itu justru lupa dengan yang namanya penyakit. Nah makanya bagi teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, banyak juga yang bertanya, Pak, kapan sih mulai sembuhnya itu? Justru saya tuh nggak tahu ya, kapan mulai sembuhnya gitu teman-teman ya. Karena ketika di awal-awal pemulihan itu saya paksakan untuk jalan-jalan. Ada rasa tidak nyaman juga, dihajar saja karena sudah memahami bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya. Adapun pemikiran-pemikiran ketika nanti hadir ya, nanti di sana bakalan begini, nanti di sana bakalan begini, itu sebetulnya permainan pikiran lahir dari trauma kita, ada ketakutan di situ teman-teman ya. Nah tetapi ketika dipaksakan keluar gitu teman-teman, ternyata pas ketika pulang itu tidak apa-apa, dan itu menjadi patokan buat saya waktu itu gitu teman-teman ya. Ternyata yang ada dalam pikiran saya itu cuman menghantui saja. Nah itu teman-teman, saya jadi tambah pengalaman gitu kan ya, melihat lagi lingkungan di luar. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika pulang ke rumah itu tersenyum sendiri, kemudian di situ timbul rencana lagi teman-teman ya. Nanti besok saya hajar lagi ke sana jalan-jalannya gitu teman-teman ya. Dan ketika ada rencana-rencana seperti itu ya alhamdulillah, pemikiran-pemikiran tentang hal-hal menakutkan itu tergantikan dengan rencana-rencana teman-teman ya. Nah itu, makanya bagi teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian selalu memikirkan tentang penyakit, cobalah buat rencana-rencana dari mulai sekarang. Dan kemudian ketika kalian mempunyai rencana-rencana itu dilakukan juga gitu teman-teman ya. Adapun kalau misalkan nanti ada ketakutan, lawan saja, karena apa yang kalian pikirkan itu belum tentu terjadi. Nah itu teman-teman, dan rata-rata 100%-nya tidak akan terjadi. Kayak macam saya dulu gitu teman-teman ya. Saya berpikirnya wah nanti pingsan nih, wah nanti ketika pingsan gak ada yang mengetahui, nanti saya mati, kan seperti itu ya. Ternyata ketika dipaksakan jangan untuk mati, pingsan juga tidak teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Jadi apa yang selalu kalian pikirkan itu justru itu lahirnya karena ada kecemasan tersendiri, ada ketakutan tersendiri. Di situ ada anxiety disorder, tambah waspada, dan hal apapun selalu dipikirkan dengan jelas, dipikirkan dengan besar gitu teman-teman. Dan itu harus dihindari karena itu akan membentuk jati diri kalian itu ruang lingkupnya itu menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Dan ketika kalian sering jalan-jalan seperti ini itu ya kalian bisa menikmati pemandangan-pemandangan ya. Contoh nih, nah ini teman-teman ya. Nah ini sebetulnya di depan saya itu banyak anak-anak yang main teman-teman ya, banyak anak-anak yang main layangan. Cuman ketika mau saya puter gambarnya itu noise ya, jadi ada pantulan matahari teman-teman, jadi tambah gelap gitu teman-teman ya. Nah makanya saya tidak tidak putar kameranya. Cukup saya informasikan saja sama teman-teman ketika ada di ruang lingkup seperti ini itu nyaman buat saya sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, ditambah lagi sekarang itu
udaranya sejuk karena memang saya tuh berada di bawah pohon gitu teman-teman ya, jadi terhalang oleh matahari sedikit gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada hembusan angin itu terasa enak teman-teman ya. Berbeda bagi yang belum membaik ya, ketika ada hembusan angin seperti ini itu ya kita menggigil ya, cepat kembung, kemudian cepat pusing gitu teman-teman ya. Dulu itu pengalaman saya gitu teman-teman, saat kena angin itu ya nggak nyaman teman-teman, tetapi karena mulai dibiasakan dengan jalan-jalan dan alhamdulillah sekarang itu nggak pakai, kadang motor-motoran juga sekarang itu nggak pakai jaket teman-teman ya, karena dulu juga sebelum terkena gangguan asam lambung dan saya tes psikosomatis, ketika kemana-mana itu saya nggak pakai jaket teman-teman ya. Nah makanya ketika di awal-awal pemulihan itu saya mencoba dibiasakan kembali teman-teman ya, dan akhirnya sekarang itu sudah terbiasa gitu teman-teman ya. Jadi sekarang itu mau kemana-mana juga nggak pakai jaket, kadang malam-malam juga nggak pakai jaket gitu teman-teman, seseringnya memang seperti itu. Cuman kadang-kadang pakai jaket juga kalau seandainya ada istri menyarankan pakai jaket dong katanya gitu kan ya, daripada ngomel terus akhirnya pakai jaket saja. Nah itu teman-teman, karena memang ya wajar juga sih, keluarga lebih khawatir ya, takutnya itu kita terkena lagi, akhirnya kita ambruk lagi, ngedrop lagi, ya keluarga yang repot gitu teman-teman. Karena ya jujur ya, istri saya juga pernah bilang, saya tidak mau mengurus orang yang sakit untuk yang ketiga kalinya katanya gitu ya. Jadi untuk kesehatan saya itu lebih diperhatikan teman-teman sekarang itu. Jadi ketika saya mau ngapa-ngapain itu, istri itu lebih protektif ya, karena ya wajar sih menurut saya gitu teman-teman ya, karena keluarga itu ya tidak mau mengurus saya untuk yang ketiga kalinya ketika sakit gitu teman-teman. Jadi lebih nyaman sekarang lah, sekarang itu kan sehat gitu teman-teman ya, kemudian ya bisa menikmati apa yang terjadi, kemudian sudah bebas pikiran juga gitu teman-teman ya, lebih riang gembira gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui hal apa sih yang membuat sembuh dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu, selain menjaga 3P-nya. Nah inilah teman-teman ya, jalan-jalan menyenangkan, menikmati alam sekitar teman-teman, karena menikmati alam sekitar itu gratis, tidak berbayar teman-teman ya. Tetapi berbeda, Pak saya itu di perkotaan katanya kan gitu ya. Nah untuk di perkotaan itu disesuaikan saja, yang penting hindari terlalu sering di rumah teman-teman ya. Alangkah baiknya itu kalian tuh harus sering memandang arah jauh teman-teman ya. Ketika memandang arah jauh ya mata kita mulai agak fokus juga gitu teman-teman, karena memicing ya. Berbeda ketika di rumah itu seringnya itu ngeblur, ngebayang gitu teman-teman ya. Kadang penglihatan itu ada ganda gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika melakukan aktivitas yang menyenangkan di tempat-tempat seperti ini, kemudian pemandangannya agak jauh juga, kita terlatih mata kita itu agak memicing teman-teman ya, dan akhirnya di situ ada fokus juga, dan akhirnya pandangan itu terasa nyaman teman-teman ya. Itu sepengalaman saya, itu yang saya rasakan saat ini gitu teman-teman. Jadi untuk penopang atau misalkan hal lainnya selain daripada 3P itu ya seperti ini teman-teman ya, kesembuhan saya itu. Jadi untuk kesembuhan itu penopangnya itu harus benar-benar kalian lakukan juga teman-teman ya, kayak macam minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, kemudian jalan-jalan menyenangkan, karena ketika jalan-jalan menyenangkan semuanya dapat juga, kemudian mencari-cari kebahagiaan teman-teman, usahakan hati dan pikiran kita itu tetap senang gitu teman-teman. Dan ketika jalan-jalan seperti ini semuanya dapat teman-teman ya, dari mulai hati saya senang gitu teman-teman, gembira ya, karena enak sih saya jalan-jalan seperti ini teman-teman ya. Kemudian dari pemikirannya juga mulai nyaman gitu, karena memang ada penglihatan yang nyaman ya, pemikirannya juga nyaman teman-teman ya, kemudian matanya juga nyaman gitu teman-teman ya, karena sudah terlatih menjadi fokus lagi. Nah itu teman-teman, jadi untuk jalan-jalan olahraga menyenangkan seperti ini itu faedahnya itu sangat banyak sekali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi buat teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, yang masih selalu berdiam diri di rumah, ketika kalian sudah menjaga 3P-nya, ayo lakukan penopangnya juga teman-teman, penunjangnya juga lakukan, jalan-jalan menyenangkan gitu teman-teman ya. Paksakan saja, tidak akan apa-apa. Pak saya ada kembung biasa, kalian minum air hangat juga, pelan-pelan nanti membaik lagi. Ketika membaik jalan saja. Tetapi Pak ini belum membaik, jemur saja, jangan terlalu banyak rebahan teman-teman ya. Dari mulai sekarang itu kalian itu harus bangkit teman-teman ya, harus bangkit. Dan kemudian mari berpikir dengan logika saja sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak bangkit dari mulai sekarang gitu, mau sampai kapan kalian menderitanya gitu teman-teman ya. Jujur dulu juga saya merasakan hal seperti itu ya. Kadang kalau misalnya orang lain bilang itu, ayo dong bangkit,
bangkit gimana? Ini rasanya sungguh nikmat sekali kan gitu ya. Nah itu teman-teman, tetapi orang yang menyuruh bangkit, ayo bangkit itu memang benar teman-teman ya. Karena untuk bangkit itu ada dalam diri kalian masing-masing, ada dalam diri kita masing-masing teman-teman ya. Kalau misalnya kita semangatnya tinggi, tekadnya kuat, ini benar harus bangkit teman-teman ya. Dan ketika bangkit teman-teman ya, kalian bakalan cepat membaik. Tetapi adapun kalau misalnya kalian, Pak ini saya udah bangkit nih, tetapi sensasi hadir, wajar teman-teman, tenang aja gitu teman-teman ya. Karena itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Ketika kalian bangkit, saya bangkit. Ketika bangkit, saya bangkit. Tahu-taunya sensasi hadir. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika teriak ya, bangkit, ini saya pasti bangkit teman-teman. Ketika bangkit benar saya bangun gitu teman-teman ya, jalan-jalan. Ketika jalan-jalan sensasi hadir gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, karena memang itu di awal-awal gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika dilakukan terus ya, saya bangkit, ada sensasi, tunggu gitu sensasinya, lewat dulu sensasinya, nanti ketika sensasinya beres jalan lagi. Selalu saja dilakukan seperti itu, nanti tanpa disadari itu sensasi-sensasi rasa tidak nyaman itu tidak hadir. Yang hadir itu ya kalian tuh semangat, kuat, sehat. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi bagi teman-teman, mulailah dari sekarang gitu teman-teman ya. Ini ada suara berisik anak-anak teman-teman ya, karena di sini nih depan saya itu banyak anak-anak yang sedang main teman-teman ya, asik ya. Nah itu teman-teman ya, lihat yang rebutan layangan tadi juga gitu teman-teman. Dan saya sama teman saya itu, sama Kang Yosef, sama channelnya Inspirasi Hidup Sehat itu ya, ketawa-ketawa teman-teman ya. Ada yang rebutan layangan dan itu merupakan hiburan buat saya gitu teman-teman ya. Karena daerah perkotaan itu ya sudah jarang juga gitu ya anak-anak yang rebutan layangan, karena main layangan itu biasanya pasal-pasal seperti ini teman-teman ya. Nah itu, jadi ngomongin anak-anak nih. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika kalian berdiam diri di rumah, paksakan saja teman-teman, teriak saja diri kalian itu, saya harus bangkit karena saya ingin cepat membaik. Nah itu teman-teman, dan jangan heran ketika kalian bangkit sensasinya hadir. Entah itu kelayangan, entah itu pusing, entah itu was-was, entah itu cemas. Tetapi ketika kalian jalan-jalan, ketika sensasi itu hadir, saya berani berjanji teman-teman, itu tidak berbahaya teman-teman. Karena saya juga udah alami waktu dulu gitu teman-teman ya. Tidak berbahaya sama sekali. Kalau seandainya itu berbahaya sama sekali, ini saya tidak akan berdiri di sini, saya tidak akan membuat video buat kalian, saya tidak akan menemani kalian. Nah itu teman-teman, makanya itu menjadi patokan buat kalian. Saya saja yang parah itu bisa bangun, saya aja yang parah ini bisa sembuh total, apalagi buat kalian yang masih yang masih mungkin cuman kenanya itu cuma 70% gitu teman-teman, cuma 80% gitu teman-teman ya. Saya aja yang benar-benar ngedrop, ini sekarang saya sudah sembuh total teman-teman. Dan itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis buat kalian itu tidak ada apa-apanya teman-teman, sadari saja. Tetapi kalau misalnya kalian marah juga, gimana tidak ada apa-apanya, Pak ini rasanya sangat dahsyat, kalian mentalnya yang kena teman-teman ya. Di situ kalian cemasnya masih hadir, ketakutannya masih terlalu besar. Coba kalau kalian rasa cueknya masih besar, rasa cueknya sudah besar gitu teman-teman ya. Ada sakit perut sedikit saja gitu teman-teman ya. Ada teman main bola, ayo dong main bola. Ayo, katanya kan gitu ya. Nah itu teman-teman ya, ketika kalian pusing sedikit, ayo dong kita nongkrong di jalan. Kalian pasti pergi. Nah sekarang kalian udah pusing sedikit, ada yang ngajak, ayo dong nongkrong di depan. Enggak, ini lagi sakit nih, lagi pusing nih, takut pingsan. Seperti itu teman-teman. Nah itu, tetapi nggak apa-apa. Itulah yang namanya ciri khas ya dari gangguan medis dan gangguan psikisnya juga gitu teman-teman. Jadi apapun selalu dipikirkan, selalu dirasakan dengan besar sekali. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, nanti juga kalian bakalan membaik lagi, bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi gitu teman-teman ya. Jadi tip dari saya, ketika kalian sudah menjaga 3P-nya, ayo lakukan jalan-jalannya juga teman-teman. Karena ketika jalan-jalan itu akan terasa beda gitu teman-teman ya. Ada perasaan senang gitu teman-teman ya, ada perasaan gembira gitu teman-teman ya. Dan ketika merasa senang dan gembira itu tanpa disadari kalian itu sebetulnya sudah sehat. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Ini pemandangannya bagus nih teman-teman ya. Cuman aduh nih, takutnya ini apa ya? Nih udah mulai membayang nih ya. Udah mulai membayang, udah mulai agak-agak gelap nih ya. Nah kenapa saya videonya itu nggak saya putar gitu teman-teman. Ini depan saya itu banyak anak-anak yang lagi main layangan teman-teman ya. Nah cuman ini nih, nggak tahu nih sekarang nih. Bisa nggak ya nih ya? Saya putar nih. Udah mulai gelap nih. Nah tadi itu kita nongkrong di sini nih teman-teman ya. Nah
di saung ini kita tadi beli nasi, cuman lupa untuk divideokan kita makan-makan di sini nih. Jadi makan-makannya nggak masak sih sebetulnya, saya beli nasi Padang tadi ya, sama channelnya Inspirasi Hidup Sehat, beli nasi Padang, kita makan-makan di sini nih tadi di saung ini. Enak betul ketika makan di luar teman-teman ya. Dan saya itu tadi sengaja ya, jadi ketika siang-siang itu saya sama Kang Yosep itu ya ngobrol di telepon, mau kemana nih sekarang. Saya bilang kemana aja lah, yang penting sawah sambil makan-makan, sambil ngopi, sambil rokok, saya bilang gitu. Dan akhirnya ya udahlah, yang penting keluar aja dulu. Akhirnya tadi bawa motor, nggak tahu tujuan sih sebetulnya gitu teman-teman, yang penting keluar aja gitu teman-teman, cari sawah gitu teman-teman ya. Dan sebelum cari sawah itu beli nasi, kemudian beli air mineral, dan kebetulan air mineralnya ini nih saya tutup ya mereknya. Nah ini air mineralnya teman-teman ya. Cuman tadi lupa ya, ketika makan itu nggak divideokan teman-teman, padahal tadi itu makannya ya ada sambal Padang juga gitu teman-teman, kemudian ya ada gulai juga gitu teman-teman ya. Nah itu pantrangan-pantrangan buat orang yang belum membaik sih, kayak gulai kayak gitu kan banyak lemaknya ya. Nah tetapi tadi karena memang saya sudah sembuh total, kemudian ingin menikmati suasana juga ya, tadi saya beli, kemudian saya makan-makan di saung sana gitu teman-teman, saung bawah sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang penopang ya, hal yang membuat saya sembuh itu selain menjaga 3P-nya itu, yaitu jalan-jalan seperti ini. Jadi begitu teman-teman mengetahuinya, semoga saja tidak ada yang bertanya lagi gitu ya, Pak apa sih yang membuat Bapak sembuh itu, apa yang membuat Bapak sembuh itu selain menjaga 3P ya. Saya nggak ada yang aneh-aneh ya, karena memang saya itu nggak pakai obat, nggak pakai herbal teman-teman ya, hanya menggunakan 3P saja gitu teman-teman ya. Dan jalan-jalan seperti ini itu adalah penopangnya. Minum yang banyak, jalan-jalan, mengupayakan hati dan pikiran tetap senang, kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan juga, itu penopangnya yang saya lakukan teman-teman, sehingga saya itu bisa sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi inspirasi buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.